Dora bang, izin bang. Aduh. Bang Blender. Dora ini siapa? Halo Dora. Assalamualaikum. Selamat siang. Dor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim kak? Muslim kak? Ya silakan kak. Iya, saya muslim ya. Saya silakan. muslim ya. Ya, saya Nggak usah bahas yang tadi. Tanggal 25 Desember. Untuk Hari Mualaf Sedunia. Pesan saya, kalian itu seperti hanya menebarkan kebencian, gitu ya. Dan Bukan kalian perasaan itu Anda. seperti, iya, karena itu terbukti. Kalau kalian buat tanggal itu seperti itu, ya, kalian hanya membuat saudara Kristen itu membenci Islam. Saya ingin kalian tunjukkan di mana Kristen benci. Kristen benci Islam udah dari dulu. Dari Rasulullah datang Kristen udah benci sama Islam. Anda tahu nggak sejarah? Iya, kamu tahu Kristen sudah benci sama Islam. Enggak, sebentar. Anda berbicara di sini mewakili umat Islam. Anda bilang Anda seorang muslimah, tapi Anda tidak mengerti kebencian Kristen. Allah sendiri mengatakan di dalam Quran, kebencian mereka sudah tampak dari mulutnya, apalagi di dalam hatinya. Anda paham nggak ayat itu? Gini, Sarah Intan. Kamu tahu kita tinggal di Indonesia? Enggak, sebentar. Hey, kita ini di Indonesia justru karena kita paling toleransi. Kamu tahu nggak penjajah itu ngapain di sini? Kamu tahu nggak? Allah sendiri yang mengatakan telah tahu dari mulut. Putus kak, putus. Baik, di belakang menghujat. Anda wakili siapa? Kalau Anda mewakili Anda sendiri, Toleransi jangan apa katakan sih? umat Islam. Kakak putus kak. Toleransi apa? putus. Ya salam. Bang dia masuk bang dia. Tolong tunjukkan ya. Enggak, maksudnya apa ini? Pemerintah Dora ini- mana yang mengesahkan tanggal 25 Desember itu Hari Mualaf Sedunia? Enggak, Tolong tunjukkan ke ini saya. Dora ini muslim atau Kristen? Tadi ngakunya Muslim. Oh, muslim. Yang itu ya, yang gengnya si itu ya. Ya, satu lagi ya. Tahu Blender. Jangan menyalahkan Kristen atas bencana di Aceh. Mamakmu itu Sundan. Kalau Kristen itu Kristen aja, nggak usah ngaku muslim. Kristen Izin bang, ada bang Andi bang. Lalu Kristen tuh ngaku muslim ngapain? Cek. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru aku berkenaan naik ini, kebetulan hari ini aku lagi nggak ngecor nih, biasanya kan aku lagi nukang. Begini loh, adik-adikku semua yang tersayang, yang terkasih nih. Kami di API itu sudah 120 lebih yang mualaf. Alhamdulillah. Tuh, tercatat secara resmi berdasarkan buku induk, sertifikat yang kita keluarkan, dan mereka ini masih terpantau dengan baik. Itu pertama. Dan setiap pekan mereka kami hubungi begitu, dan mereka sendiri yang meminta bahwa di hari apakah kami bersatu untuk melupakan masa-masa lalu kami. Dia sendiri yang meminta tanggal 25 itu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, mereka ini masih hidup serumah, sebagian besar dalam rumahnya itu. Ada yang Natal, ada yang enggak. Kemana kami harus pergi di tanggal itu? Gitu ya. Mereka bersepakat tanggal 25 itu kami jadikan hari kami dong. Jangan ganggu kami, kata mualaf itu. Kami ingin merayakannya, melupakan masa lalu dengan melihat pohon-pohon itu, dengan menyembah yang tadinya bukan Tuhan tapi kami menyembah makhluk. Kami kembali ke Islam. Jadi hari mualaf itu hari kembalinya kami ke Islam. Kami jadikan momen itu. Tuh.
Kemarin saya bergerilya. 1 hari penuh saya mendatangi para pencetus hari mualaf itu. Dimulai dari tahun 2018, salah satu mahasiswa di Unhas, disitulah mulai Arimatea mengumandangkan hari mualaf internasional atau sedunia. Siapakah tokoh-tokoh itu? Saya samperin satu persatu. Pertama, Prof. Egy Sujana. Saya datang ke rumah beliau. Prof. Repli Harun, Habib Rizik. Beliau yang pertama kali mengumandangkan itu dengan Yayasan Arimatea, Ustadz Kainama, dan lain-lain. Saya datangin satu persatu. No problem. Pakar hukum Prof. Repli Harun, tidak ada pelanggaran hukum di sana. Lanjutkan saja. Nggak ada yang diganggu, nggak ada yang terganggu. Hanya segelintir orang saja mau menghubung-hubungkan antara satu sama yang lain. Jadi jalan terus, no problem. Kalaupun ada orang yang tidak setuju, itu hak mereka. Hak mereka. Silakan saja nggak setuju. Jadi kita juga ini yang setuju, ya biarkan saja, itu hak mereka kok tidak setuju. Baik dia muslim maupun tidak. Itu sih. Yang terakhir adalah, ini yang paling penting, mari kita menjaga toleransi. Yang jelas biarkan mereka merayakan Natal dan biarkan mereka merayakan hari mualaf mereka. Ada nggak undang-undang yang melarang para mualaf ini berkumpul, bergembira di tanggal 25? Mereka berkumpul, bergembira. Alhamdulillah. Untung tanggal ini kita tidak menyembah anak orang. Untung tanggal ini kita kembali ke Islam. Apa kita tidak memberikan apresiasi kepada mereka? Wajib memberikan apresiasi. Ada Ustadz Dio di sini membimbing mereka, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka ngaji. Kita bantu mereka yang kekurangan, kita belikan alat sholat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau perlu kita kasih kerjaan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa ada yang protes aduh? Gitu loh. Ya itu sih kira-kira dari saya sebagai humas yang ditugaskan dalam hal ini. Berapa adekku Dio Pratama. Lanjut. Makasih. Ya, aku nanti karena insya Allah kita teman-teman API Jabodetabek mau menyantuni para mu'allaf di salah satu lembaga yang mengurus mu'allaf yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insya Allah kita santuni. Kami nggak perlu juga sebutkan apa yang kami santuni. Yang intinya kita ingin menguatkan hati-hati mereka. Semoga tetap istiqomah. Semoga mereka selalu berada dalam bimbingan Islam. Yang kami inginkan adalah terjalin, terajut kembali ukhuwah. Yang mungkin kami nggak kenal mereka, ya kan? Mereka jadi kenal kami. Aku juga sebagai orang yang diamanahkan untuk menjadi pimpinan API Jabodetabek, mengarahkan kawan-kawan, ayo kita rame-rame datang sana gitu, ayo kita kasih mereka. Terus kami terus Bang Dio kenapa harus tanggal 25? Ya kebetulan pas itu libur juga kan kantor. Kalau sekarang ya nggak bisa. Ini kerja, nggak apa-apa. Itulah aku bilang tadi. Tanggal merah. Ya, itulah aku bilang tadi. Itu hal yang mubah, ya, hal yang mubah. Kawan-kawan pun yang kontra, yang enggak ini juga enggak apa-apa, itu haknya mereka. Yang jelas dengan bersatunya umat Islam dan dengan mereka melihat umat Islam itu kalau berselisih mereka kembalikan kepada dalil, mereka selesaikan dengan cara yang elegan, ya walaupun terkadang intonasi suara kayak aku ya. Aku enggak bisa diskusi, kalau diskusi pelan-pelan enggak bisa aku. Sudah berkali-kali aku bilang, kalau aku diskusi intonasiku tinggi, memang begitu. Aku memang seperti itu, nggak bisa aku merubah itu dalam berretorika dan berargumentasi dengan suara lembut, pelan-pelan. Woi Dio, kau turunkan suaramu. Nggak bisa aku. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi intinya yang pro maupun kontra, kami tetap insya Allah berbuat baik kepada para mu'alaf, kawan-kawan saudara-saudara muslim kita juga. Tetap kami lakukan itu untuk mengapresiasi mereka, dan kami pun tidak meyakini hari mu'alaf itu sebagai sebuah bentuk ibadah, apalagi tambahan perayaan dalam Islam. Enggak ada. Kami hanya
melakukan itu sebagai strategi dakwah, strategi argumentasi kami dalam menghadapi para penghujat-penghujat, para Islamofobia yang pada intinya Islam selalu benar di atas kebenaran siapapun pemeluknya, dari kalangan orang yang pro dan kontra, dan yang selalu salah itu adalah Oten. Aduh, sorry tadi Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Oten. Kebenaran dari Allah, kesalahan ya dari gitu Oten. Mbak Sarah. Mbak Sarah, maaf ya, tadi saya lupa loh. Saya belum klik like-nya di YouTube gitu loh. Boleh nggak saya ulang tadi statement awal biar Boleh Bang Andi, silakan. lupa aku belum like ternyata, masya Allah. Saking namanya sudah umur kita ini ya, lupa saya klik. Ya, saya ulang kembali ya. Saya lupa klik kalau live di belum live ternyata, ini baru saya live gitu ya. Oke, Biar punya semacam jejak digital lah kan gitu ya. Iya. Ya, saya ulang kembali. Yang pertama, ini teman-teman maupun yang di YouTube nih. Sejak berdirinya Apologet Islam Indonesia itu sudah 120 lebih mualaf secara resmi, online maupun ada satu offline gitu ya. Dan yang offline di Bang Juma juga banyak, itu belum kami hitung totalitasnya. Yang jelas rata-rata mereka ini masih hidup serumah. Ada yang muslim, ada yang sudah mualaf, dan ada yang masih belum muslim. Ada di dalam satu rumah mereka, ada yang merayakan Natal, ada yang tidak. Mereka sendiri mengikrarkan bahwa hari ini hari kembali kami ke Islam. Sudahlah kiranya antum-antum semua ini ya memberikan kami apresiasi, menghibur kami. Kenapa? Tetapkanlah tanggal 25 itu sebagai hari kami. Jadi ini murni permintaan dari para mualaf itu sendiri untuk melupakan masa-masa kelam mereka setelah kembali ke Islam. Jadi 120 teman-teman. Yang kedua, penggagas pertama ini adalah Arimatea. Di situ ada Ustadz Iwan, di situ ada Prof. Egi Sujiana, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa habaib yang ada di sana. Saya sowan ke beliau kemarin. Saya ke Bogor ke rumah beliau bersama tim dan semuanya mengiyakan. Jalan terus. Yang paling penting, kok ada yang menolak? Bang Juma berkata, antum kan nggak pernah diajak. Kenapa Anda menolak? Yang menolak itu kita pernah mengajaknya. Nah ini salah. Tapi kalau Anda tidak setuju ya monggo saja, berikan argumentasi yang benar kan gitu. Intinya jalan terus hari mualaf itu. Jabodetabek silakan jalan terus, berikan mereka apresiasi, bantu mereka karena mereka sebagian ini perlu bantuan, berhak mendapatkan zakat. Kami dari API Pusat juga pada tanggal 25 nanti itu ada sponsor langsung akan memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi no problem, jalan terus. Yang tidak setuju ya nggak masalah. Nggak ada masalah kalau nggak setuju. Dan ini juga bukan hari perayaan Islam kok. Gitu ya teman-teman ya. Ini bukan hari perayaan Islam. Ini dengarkan ada satu voice note yang Anda boleh dengarkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Maaf tadi telepon nggak diangkat, beta lagi ada kajian. Iya, ada apa, Bung? Syukran, assalamualaikum. Waduh, sorry bukan ini. Nih. Kan masalah. Tunggu, saya ulang kembali. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara pribadi saya ditanya, apa pendapat antum tentang Hari Mualaf Sedunia tanggal 25 Desember? Baru kemarin saja saya ngobrol tentang hal ini di proklamasi dan di keramat di Dewan Dakwah dan di MUI. Begini, pendapat saya tentang Hari Mualaf Sedunia adalah
bagus. Kenapa? Bukan masalah mengenai tanggal 25 Desembernya lah, mengikuti-ikuti lah, enggak. 25 Desember, akhi, ukhti, dimanapun Anda berada, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita harus dukung. Kita harus dukung 25 Desember jadi Hari Mualaf Sedunia. Kenapa? Ini momennya yang kita kejar, bukan masalah sejarah tanggal 25 Desembernya, melainkan momentum di Republik Indonesia ini apakah itu? Kenapa? Mengapa kita harus merebut momentum ini 25 Desember ini jadi Hari Mualaf Sedunia? Karena selama ini umat muslim itu melalui 25 Desember difitnah, anti toleran, serta radikal. Saudaraku semua, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah, mari kita jadikan momen Hari Mualaf Sedunia 25 Desember sebagai starting point untuk apa? Menunjukkan bahwa umat Islam mengembalikan kemuliaannya. Sekali lagi, umat Islam mengembalikan kemuliaannya dari fitnah orang Kristen yang mengatakan orang Islam yang tidak mengucapkan Selamat Natal 25 Desember itu anti toleran dan radikal. Melalui Hari Mualaf Nasional Sedunia, kita rebut momentum ini untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kainama. Ya, gitu kira-kira salah satu. Lanjut. Ya, kalau aku menurutnya begitu, Kandaku. Jadi ini hanya strategi argumentasi. Kalau bahasanya Kandaku tadi, Bang Zuma, strategi perang. Ya, karena memang kita perang argumen ya teman-teman. Jangan nanti digoreng lagi, nanti dibilang wah ini mereka mau ajak perang bla bla bla. Memang blow on sih oten-oten kalau dengerin narasi itu suka potong-potong terus disimpulkan seenak udel mereka, karena oten kayak gitu. Kalian nggak setuju, naik sini kalian, ku bantai kalian satu-satu. Ayo naik. Nah jadi yang namanya argumen itu, berargumen itu, kita punya cara, punya skill, punya strategi. Nah yang aku lihat ini cuma strategi ya, dan hukum asalnya mubah, bukan ibadah, bukan. Kalau ibadah itu harus ada dalilnya, harus ada ininya, harus begitu. Kalau ini kan strategi, sifatnya muamalah. Mubah itu ya, yang namanya mubah ya boleh. Aduh, ini siapa ini? Yang namanya mubah itu ya dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan pun nggak dapat dosa. Jadi stay cool aja gitu, oke? Jadi kita sudah damaikan itu, dan alhamdulillah Muslim berdamai dengan elegan, dengan dalil dan argumentasi yang sangat jelas dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang panas oten. Kenapa oten yang panas? Ya kan? Kalau yang namanya mubah ya udah sama seperti pakai HP. Mubah. Siapa di sini yang HP-nya iPhone? Siapa di sini HP-nya Oppo? Siapa di sini HP-nya yang Samsung S25 Ultra? Teman-teman sekarang kita tanya. Bentar dulu Bang Dio, izin nih ya Adinda. Ini ada yang mau berbicara dari salah satu pakar hukum kita juga, dari Prof. Tengku Nasrullah. Silakan abangku menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan akhir-akhir ini maraknya informasi atau isu terkait dengan Hari Mualaf Sedunia, saya rasa setiap orang punya kreativitas, boleh saja membuat sesuatu yang dianggap kreatif. Namun juga kita juga harus menghormati ada orang-orang lain yang merasa mungkin tidak cocok, tidak tepat. Nah,
ketidakcocokan di kita jangan menyebabkan ke orang lain yang punya kreasi kita hujat atau kita ajar. Demikian juga kalau ada orang lain yang merasa itu tidak tepat, maka jangan juga kita yang merasa membuat kreasi ini bahwa orang lain itu nggak benar. Silakan saling berkreasi dengan hari mu'alaf sedunia, ataupun mungkin ada juga yang tidak sependapat, no problem. Jangan ada perpecahan di antara umat. Silahkan saling sejaga menjaga ya. Ini kan persoalannya dibuat hari mu'alaf sedunia pun tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada aturan hukum yang dilanggar, tidak sependapat dengan hari mu'alaf sedunia pun tidak ada aturan yang dilanggar. Paling-paling orang berbeda pendapat dari sisi kadang-kadang mungkin bermasalah secara keluarga, mungkin ada hubungan yang tidak enak dengan keluarga besar, no problem. Karena begini, setiap orang yang menjadi mu'alaf 1001 tantangan yang dihadapi. Namun bukan berarti tantangan itu harus kita manjakan. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada, karena menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Kita lihat Rasulullah sampai dimusuhi oleh 2 orang pamannya, dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun kebenaran harus tegak. Nah, saya berada pada garis yang netral-netral saja melihat hari mu'alaf sedunia itu. Saya pikir tentu para mu'alaf yang sudah ada perlu dong ada peringatan pada hari-hari tertentu. Nah, masalahnya adalah pilihan tanggal yang menjadi isu sebenarnya adalah pilihan tanggal. Tanggal 25 itu ada yang meranggapan provokatif. Tapi ada juga yang menganggap ya tidak ada persoalan provokatif di situ. Nah, ada juga argumentasi, oke lah kalaupun dianggap provokatif. Tapi siapa yang duluan mengajukan langkah-langkah provokatif? Nah, terhadap hal itu jangan diperpanjang perbedaan pendapat, tapi hormati saja apa yang sudah ditempuh oleh masing-masing pihak. Demikian itu pendapat saya. Pokoknya adanya hari mu'alaf sedunia saya sangat sependapat. Namun pemilihan tanggal silahkan kita boleh saja berbeda pendapat. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan ada perpecahan terkait dengan hari mu'alaf sedunia itu. Kalaupun kita tidak bisa mendukung, kita tidak boleh menghajar. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, abangku. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu dari pakar hukum kita juga. Ini kayaknya Bang Tengku Nasrullah. Nasrullah ya, betul. Saya coba hubungi Prof. Repli Harum, belum diangkat. Terusin dulu, saya hubungi satu persatu. Silakan lanjut. Ya, jadi kalau Ustaz Andi, Ustaz Dio, lanjut. ya silakan Bang. Jadi gini ya, aku kan ngikuti nih dari dulu, aku ikuti tentang hari mu'alaf ini kan. Nggak ada persoalan kok dari tahun 18 sampai 2024 pun nggak ada masalah gitu. Tiba-tiba hari ini Nandar CS tuh lalu ribut dia tentang ini, ada apa gitu. Bisa menyebut nama, Bang. Kan gitu. Nggak usah menyebut nama. Lanjut aja. Sudah selesai, sorry ya. Sudah diselesai. Nah, jadi orang-orang ini jadi ribut gitu loh, ada apa gitu. Kenapa kemarin-kemarin tidak diributkan gitu kan? Nah kan. Kemudian ada juga aku lihat semenjak ada orang yang di Amerika yang datang-datang minta polo, kawan-kawan di uploadin jadi rusak gitu loh. Sebagian ini jadi rusak gitu loh. Jadi saling jegal, saling apa gitu loh. Jadi sedih juga aku lihatnya gitu loh kan. Selama ini tidak ada persoalan kita, bertahun-tahun ini tidak ada persoalan, aman, damai, kita nyaman ya.
saling dukung, saling apa gitu loh, ya kan? Nah tiba-tiba jadi aneh. Salah satunya ya, salah satu sebab aku sebutkan yang dari Amerika yang minta follow terus setiap naik dia minta follow gitu loh. Nah, itu mulai kacau gitu loh. Karena orang-orang ini orang-orang yang minta follow ini mereka berafiliasi dengan orang-orang yang tadi ini gitu loh, yang meributkan tanggal 25 ini hari mualaf gitu loh. Nah ya, jadi harus kalau udah diselesaikan pun suara mereka tidak mau juga gitu kan. Nah apakah orang-orang ini juga ada support dari orang-orang kafir harbi ini? Aku bilang kafir harbi mereka yang menolak itu gitu. Apakah mereka dapat support atau dapat gift besar kan gitu? Ini yang kulihat gitu loh ya, untuk kawan-kawan. Betul kata Anu tu tadi, Profesor Anu tadi, kalau tidak suka sudah diam ya kan, jangan keluar-keluar. Kalau ngerasa ini bukan itu diam aja ya kan. Nah, kalau kamu lakukan, kalau tidak udah gitu kan. Jangan sesama kita, sama-sama umat Islam ini semua mengeluarkan dalil, tapi dalil itu tempatnya di mana gitu loh, tempatnya di mana gitu kan. Dan tidak pada tempatnya dipakai-pakai gitu loh, akhirnya cocok lagi gitu. Sadio, oke lanjut Sadio, itu aja yang aku sampaikan. Ya izin Bang ya. Intinya begini ya teman-teman ya, kita sudah sepakat, alhamdulillah sudah diadamkan juga. Nanti insya Allah masalah bahsul masail untuk saling adu argumentasi nanti di Zoom insya Allah. Aku sangat-sangat menantikan itu ya, mudah-mudahan itu terlaksana. Udah berapa ini? 2015, 2025, berarti sudah sekitar 10 tahun. Ya aku kalau kita diskusi sama Oten ini kan nggak perlu kita keluarin skill ya kan. Kalau diskusi sama Oten, waduh, longor-longor aja ya mereka. Kita kasih data, kasih dalil, kita kasih skill pun tetap longor ya kan. Tapi insya Allah kalau berdiskusi dengan sesama muslim, tentunya itu nanti di room tertutup ya kan. Nah mungkin inilah saatnya, waktunya mungkin kita akan upgrade skill kita dalam berdiskusi. Sisi pendalilannya seperti apa, bagaimana cara seorang muslim berargumentasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bagaimana kita mengimplementasikan dalil-dalil itu. Nah itu yang aku harapkan, mudah-mudahan itu nanti insya Allah terjadi. Room tertutup, mungkin di Zoom, rapat Zoom, dan ini saling menguatkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, agar kita juga tetap menjaga persaudaraan kita. Dan untuk di publik yang seperti ini kita sudah paham semua ya, yang pro kontra silahkan, yang mau pro kontra yang berbuat silahkan, yang tidak ikut juga silahkan, no problem. Yang penting kita tetap saling menjaga, jangan sampai narasi-narasi kita itu menusuk kepada ke Islam itu sendiri. Pastikan narasi-narasi kita, apapun trik diskusi kita, apapun strategi argumentasi kita, silahkan arahnya jangan ke muslim. Oke, itu ya, sepakat ya teman-teman ya. Saya yakin semua kawan-kawan di sini, baik yang pro dan kontra, Bang Nandar, Uni Rifa, Bang Felix, itu adalah saudara muslim kita. Sesalah-salah dan seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya seorang muslim, dia tetap jauh lebih mulia dibandingkan Oten yang menuhankan manusia. Itu harus dipahami. Dahulu ada seorang yang DM ke aku, bilang begini, Bang Dio, tuh ngapain sih dinaikkan itu? Ini tuh naik open kamera, pamer aurat, ya nggak pakai jilbab, apa segala macam, bla bla bla. Tapi narasinya kayak gitu ke Oten. Nah, kalian mau tahu apa jawabanku? Mau tahu nggak? Halo. Halo. Apa bang? Mau tahu banget bang? Mau tahu banget ya. Jangan tegang, santai. Oke, aku jawab begini. Wallah demi Allah, aku bilang begini. Kalaupun seandainya loh ya, nggak mungkin juga ya kan terjadi. Kalaupun seandainya dia telanjang sekalipun, dia tetap jauh lebih mulia dibandingkan Oten yang menyembah manusia. Ya karena mau bagaimana dia mau pakai jilbab nggak pakai jilbab, ya aku nggak bisa ngatur dia. Yang penting kita sudah sampaikan nasihat, kita sudah sampaikan ilmunya, ya Kak, Dek, begini, tetap dia nggak mau, ya udah,
Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Yang tetap dia seorang muslim. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan beberapa derajat orang-orang berilmu di antara kalian. Itu muslim. Keren gak jadi muslim? Keren. Siapa Tuhannya muslim itu? Tuhannya adalah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ini Tuhan, bos. Dia yang mencipta, bukan dia yang dicipta. Oke? Maliki yaumiddin, dia adalah Tuhan penguasa hari pembalasan. Nah, ini Tuhan. Bukan dia yang diadili. Bukan dia yang digebukin. Arroh. Jadi tadi izin dulu, saya break dulu bentar boleh? Ini nih ada yang mau bicara. Oke, boleh. Ini boleh. salah Lanjut. satu pendeta kita nih. Lanjutkan. Nanti tahu sendiri namanya. Silakan Pak Pendeta mengomentari tanggal 25 Desember. Monggo Pak Pendeta. Iya. Bapak, Ibu sekalian, kita semua tahulah 25 Desember jauh lebih dulu disebut hari Dewa Matahari. Ya, semua orang udah tahu. Kemudian diklaim menjadi hari Natal Yesus yang lain yang diimani oleh Tritunggal. Sebab kalau Yesus yang Kristen, Yesus yang diimani Kristen tidak lahir 25 Desember. Ya, tolong diperhatikan. Kalau kami orang Kristen, Yesusnya tidak lahir 25 Desember. Tidak bisa ditentukan pasti 25. Tetapi oleh mereka yang di luar sana dari Tritunggal diklaim 25 Desember sebagai hari lahir Yesus yang lain. Lebih dulu sudah hari Dewa Matahari. Nah sekarang sih kalau saran saya sih sebenarnya ya nggak perlu lah. Ya nanti malah udah jelas hari Dewa Matahari kok. Ya terus pernah jadi hari Murtadin. Kenapa pernah jadi hari Murtadin 25 Desember? Semua para Murtadin memakai momen Natal untuk baptis. Semua itu kalau Murtadin minta dibaptis pas momen Natalan. Jadi dulu pernah sih, tapi disarankan janganlah. Masa hari yang sudah diklaim jadi Natal oleh mereka oleh mereka mengklaim sebagai hari Natal, itu masa dijadikan hari Murtadin lalu ya tidak diteruskan lah. Nah kalau sekarang saudara kita para itu ya, saya sih menyarankan sebaiknya jangan. Oke. Seperti itu. Jadi karena itu sudah terlanjur menjadi hari Dewa Matahari dan hari Natal Yesus yang lain. Itu ya. Ya, Pendeta, Pak Pendeta, itu valid datanya. Valid datanya 25 Desember itu. Ya valid dong. Iya. Oke. Kalau hari raya hari kelahiran Yesus Alkitab tidak ada 25 Desember, nggak ada itu. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih ya. Ya, makasih. Oke. Ya, selamat siang. Ya itu, silakan tebak siapa tuh suara. Lanjut. Tan. Pak Pendeta Hendritan itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Nah itulah, oten-oten mulai kepanasan tuh di bawah itu. Nah, kalau muslimnya itu, mereka tetap sepakat bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk mengasihi dan menyayangi. Kepada siapa? Yang pertama, kepada sesama umat Islam. Mereka saling nasihat-menasihati di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang belum beragama Islam. Caranya bagaimana Bang Dio? Caranya sampaikan argumentasimu dengan cara yang terbaik,
dengan cara yang elegan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan jangan kau mendebat orang-orang ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Diperintahkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, jidal mereka dengan cara yang paling terbaik. Ada strategi, ada skill. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Termasuklah hari mu'alaf ini. Itu skill, itu strategi dalam argumentasi, teman-teman. Supaya tersampaikan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Dia adalah Malik, penguasa yang mengatur hari pembalasan. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi hamba-hambanya. Enggak mati, enggak metong. Kalau ada yang metong itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makhluk itu diciptakan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala bentuk kerajaan. Nah, ini baru Tuhan, penguasa langit dan bumi. Nggak ada yang bisa kalahkan Dia. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan, yang melemahkan Allah. Nggak ada, di langit maupun di bumi. Ini ada Tuhan metong, diludahin tentara Romawi. Aduh, Mbak, itu bukan Tuhan, bos. Tuhan itu tak ada yang mampu mengalahkan Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia adalah Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu. Ini baru Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kekuasaan Allah, urusan Allah itu tinggal Allah katakan kun, jadi maka jadilah dia. Keren nggak? Wah, ini baru keren, ini baru Tuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi Dia Tuhan itu yang menguji hamba, yang menguji makhluk. Kehidupan dan kematian Dia yang ciptakan, bukan Dia yang metong. Dia yang ciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji hamba-hambanya, bukan Dia yang mengalami kemetongan. Ini baru Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Ini baru Tuhan. Jadi jangan tuhankan manusia. Dan inilah yang digaungkan oleh teman-teman kita, dari para panel diskusi dari kalangan kaum muslimin, para ahli-ahli debat yang berdebat dengan cara yang terbaik. Kita lakukan itu. Metodenya gimana, caranya gimana? Ya itu mubah. Ente mau diskusi lewat TikTok, tafadhal. Ente mau datangi langsung orangnya, tafadhol. Tapi kalau datangi langsung kayaknya enggak deh. Mana mau mereka diskusi langsung. Belum apa-apa. Nanti kita diciduk. Nih, kok parno kali kalian. Ketakutan kali kalian mau diciduk. Ada apa? Nah, ternyata mereka suka menghujat. Coba lihat teman-teman Kristen yang tidak pernah menghujat. Apakah mereka pernah takut diciduk? Nggak pernah. Karena memang nggak pernah menghujat. Coba lihat kepada para penghujat, apakah mereka takut diciduk? Takut. Kenapa? Karena memang pelakunya. Sama ketika kita membahas tentang bahaya dan buruknya serta zalimnya korupsi, yang ketakutan siapa? Ayo. Yang ketakutan adalah para koruptor, kan begitu? Ya kan? Yang nggak korupsi, ya santai-santai aja lah. Nah itu. Kalau kita bahas tentang penghujat, yang penghujat diciduk,
penghujat dilaporkan, masuk dijebloskan ke dalam penjara. Yang ketakutan siapa? Yang ketakutan ya penghujat. Kalau ente nggak menghujat, ngapain ente takut? Coba lihat siapa, teman-teman Muslim. Ketika kalian berdiskusi lintas agama, kalian paparkan argumentasi dari masing-masing keyakinan kalian, berjalan diskusi dengan baik, walhamdulillah. Ratusan orang yang masuk Islam. Sebab ada sebabnya. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti Bang Zuma, Bang Handi Selebes, kawan-kawan API, Bang Jibril, Bang Moto, Bang Kores, Bang Julius, Goldian, Bang, ya, dan ya. Gimana? Aku dengar suara ya? Cek. Ada dalam Al-Quran. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan jangan kalian menjidal, mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Bang Zuma punya cara sendiri dalam berdiskusi. Bang Nandar punya cara sendiri. Uni Rifa punya cara sendiri. Bang Blender punya cara sendiri. Bang Handi Selebes punya cara sendiri. Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek, punya cara sendiri. Panas kalian kan? Oten panas, pati panas tuh Oten di bawah tuh. Apaan nih video ini? Apaan nih video ini sok-sok paling ganteng? Memang aku ganteng, emang mau apa kalian kalau ganteng? Marah kalian, marah. Naik sini, marah sini. Naik sini kalau marah. Nah, lanjut. Jadi punya cara masing-masing. Yang tujuannya adalah apa? Menyampaikan kepada mereka, menjidal mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara Interupsi dulu Dinda. Ya, ini baru saya mengundang. Ini beliau adalah Ustadz Iwan, sekjen daripada Arimatea, penggagas Hari Mualaf Sedunia. Silakan Ustadz Iwan, Arimatea. Monggo Ustadz. Pakai Ustadz anak ini, silakan Ustadz. Cek suara. Enggak, itu Iwan Arimatea di bawah itu. Ustaz Iwan tuh, coba naikkan. Halo, tes. Tes bagus, mantap Ustaz. Ya, bismillah. Gimana nih? Ya, silakan Pak Ustaz memperkenalkan diri, dari mana, terus siapa, dan mengenai Hari Mualaf Sedunia. Silakan Ustaz Iwan Arimatea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal teman-teman. Saya Iwan Setiawan, tinggal di Cibubur saat ini. Aktif di Lembaga Dakwah Forum Arimatea, yang lembaga ini hadir sejak 2003, berarti sudah 22 tahun yang lalu. Adapun Hari Mualaf Sedunia, kita gagas sejak 2018 teman-teman. Ketika itu Arimatea mengadakan acara di Makassar, di warung abnormal, mengundang 2 mualaf, saya sebagai sekjen juga sebagai pembicara, dan 1 orang non muslim, mahasiswa dari Unhas. Nah, saya kaget juga, Ustadz Jum Sartu, ketua Arimatea Makassar, ngundang non muslim jadi pembicara. Saya bilang, antum nggak salah ngundang non muslim jadi pembicara. Enggak, dia bilang. Lah, kenapa diajak non muslim? Saya bilang, soalnya dia tuh pernah ikut acaranya Zakir Naik. Nah, salah satu yang mualaf yang datang juga namanya salah satu yang akhwat itu
itu udah syahadat juga di acaranya Zakir Naik. Nah dia sebagai pembicara. Nah yang ini belum muslim, tapi dia interest sekali dengan acara di Zakir Naik kemarin. Dia bilang dia mau masuk Islam nggak di acara. Wah, Anda nggak tanya katanya. Biar ngalir aja, dia bilang. Kita nggak usah setting-setting, ngalir aja. Kan Mas Iwan nanti pembicara, coba aja. Kalau mau ditawarin, Anda nggak ikut-ikut ya. Penting biar jalan apa adanya, dia bilang. Oh ya udah, saya bilang. Kebetulan saya pembicara terakhir. Nah, saya lihatlah namanya Mas Ricci. Nanti suatu saat, mungkin tahun depan kita hebohkan dengan videonya Ricci ya. Karena saya masih simpan videonya, belum saya publish tahun ini. Tahun ini baru tokoh-tokoh Islam aja yang mengucap selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Nah, maka ketika itu Ricci ngisi acara, saya lihat semua statement yang keluar dari Ricci itu betul-betul dia takjub dengan Islam gitu loh. Dan dia begitu terkesima dengan datangnya Zakir Naik yang menghafal begitu banyak dalil Alkitab. Ya, dia sangat terkesima, sangat senang sekali. Nah, saya bilang ini kok di anak ini kok dia tidak ada kebencian dalam Islam gitu kan. Nah, giliran saya ngisi ceramah, di akhir saya kan pakai slide. Saya tunjukkan slide-slide tentang bagaimana agama Nasrani itu salah dalam dalam mempertuhankan manusia gitu kan. Dia mempertuhankan manusia, saya jabarkan. Nah, di akhir saya tanya sama Ricci, saya mau tanya, kamu sama Islam berapa persen keyakinan sama kebenaran Islam? Lalu dia ambil mic gitu kan, 100% saya yakin kebenaran Islam. Dia bilang, dah kalau gitu tunggu apa lagi? Mau nggak syahadat? Saya bilang, saya mau, dia bilang. Nanti lihat videonya ya, saya mau, dia bilang. Lantas saya bilang, takbir. Satu ruangan itu ada 100 lebih peserta ya, banyak yang akhwat-akhwat yang bercadar juga banyak yang datang itu. Wah, takbir. Akhirnya dia nangis di situ kan, dia nangis. Ustadz Jumsar, ketua Arimatea Makassar ketika itu juga baru kecelakaan. Dia pakai tongkat 2, kanan kiri pakai tongkat 2. Saya bilang, Ustadz Jumsar, antum yang syahadatkan. Karena antum yang mengundang beliau ke sini. Ustadz Jumsar naik ke podium ke depan, Ricci juga sambil nangis dia ke depan. Nah, disitulah baru berduanya kumpul. Ustadz Jumsar nangis, Ricci nangis, dan satu ruangan itu nangis gitu loh. Waduh, saya pegang kamera juga nggak tahan, saya juga nangis gitu loh. Wah, jadi kesannya tuh malam itu sakral banget gitu loh. Karena yang biasanya 25 Desember Ricci itu merayakan dia selama ini Natal, malam ini dia mau bersahadat gitu loh. Jadi kok kayaknya kebetulan banget ketika itu. Akhirnya sudah begitu sahadat, Ricci sama Mas Jumsar sudah selesai nangisnya, lantas dia mengucap 2 kalimat sahadat. Sudah semua heboh lagi, semua shooting lagi ketika itu kan. Maka setelah acara kita evaluasi. Wah, tadi tuh luar biasa ya. Tanpa skenario, tanpa didramatisir, kita mendapatkan aura yang luar biasa. Saya nangis ketika itu kan. Wah, ini kalau bisa diulang kayak begini lagi, keren nih. Tahun depan kita buat, kata Ustadz Jumsar. Tahun depannya kita buat lagi gitu kan. Dan ternyata banyak lagi animo masyarakat. Itu belum kita tentukan tuh Hari Mu'alaf Sedunianya, belum. Buat lagi, rame lagi. Mengundang beberapa mu'alaf gitu kan. Termasuk Cuping Topan juga hadir ketika itu. Dan momennya adalah tentang Al-Quran ketika itu. Nah, tahun depannya 25 Desember buat lagi. Nah, disitulah mulai tercipta ide, udah kita tetapkan aja ini Hari Mu'alaf Sedunia, karena setiap tahun kita buat tentang mu'alaf dan ternyata animo masyarakat bagus gitu. Alhamdulillah, mulai dari situ kita mulai gaungkan Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Itu teman-teman kisahnya, historinya. Mantap. Ini Ustadz Iwan yang kita kemarin ketemu bukan Ustadz di Satriawan? Ketemu di mana ya? Saya Dio Pratama yang kemarin bahas sama siapa Bang siapa? Bang Sincan ya. Izin. Host, saya udah undang juga Ustadz Jumsar itu, kalau ada di bawah Ustadz Jumsar dari Makassar ya. Naikkan ya. Jadi pencetus semua ini kita undang nih. Kalau Ustadz Jumsar posisinya lebih strategis ya. Istilahnya Bapak Hari Mu'alaf Sedunia, saya rekomendasi beliau karena idenya beliau. Saya istilahnya udah undang.
Karena saya posisi sebagai sekjen saja ketika itu, saya merekomendasi apa yang diidekan oleh Ustadz Jumsar. Akhirnya bergelinding lah seperti bola salju. Izin Ustadz, izin Ustadz. Jadi selama diciptakan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, adakah dari pihak lain ataupun yang pihak Islam sendiri komplain atau tidak setuju? Kira-kira Ustadz? Ada teman saya juga di lembaga pengembangan mualaf, ada. Dia agak keras ketika itu karena dia adalah mualaf, dia bilang, saya mualaf, saya merasa ini tidak tepat. Wow, dia langsung vokal di grup lagi ya. Kenapa? Tapi saya di situ menjelaskan secara bil hikmah ya, ketika dia keras gitu ya, karena mungkin dia memposisikan, kadang teman-teman kita nggak nerima itu karena dia masih memposisikan bagaimana perasaan orang kafir, orang Kristen itu perasaannya bagaimana gitu loh. Nah, sedangkan kalau mereka menginjak-injak agama kita aja, kita nggak pernah berpikir bagaimana perasaan ini ya. Nah, mereka gitu, kadang baperan gitu loh. Nah, seperti Bang Zuma kemarin, Bang Blender, waktu Bang Zuma bilang mereka saja udah Alkitab, nama Quran selain nama Quran kan Alkitab itu mereka klaim, bukan pakai Bible ya. Nama Allah sendiri mereka klaim, kita diam-diam aja. Nah, gitu. Nah, teman saya ini akhirnya saya luruskan begini, dalam dakwah itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita tentang amar ma'ruf, itu banyak yang mendukung ya, tetapi begitu nahi mungkar tampak kelihatan tegas dan keras ya, tapi itu dengan kebenaran gitu ya, itu tidak semuanya orang bisa welcome gitu loh. Sama seperti hal ini, saya bilang, mohon maaf, kita beda pendapat. Anda tidak setuju, silahkan. Di grup dia kan memancing reaksi supaya semua tidak mau menyetujui gitu kan. Saya tetap menjawab dengan bil hikmah gitu loh, tentang tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kami mau berdakwah dengan cara seperti ini karena ini adalah kemungkaran. Ketika kemungkaran tanggal 25 Desember mereka mengatakan Allah punya anak, kita diam-diam saja. Harusnya kita tampil, harus kita marah gitu loh. Kok malah Anda bagaimana memikirkan perasaan mereka? Mereka nggak pernah tuh memikirkan perasaan kita. Allah aja disekutukan dengan manusia seperti itu, masa kita diam tenang-tenang saja? Itu loh, akhirnya terdiamlah dia tentang satu itu. Ternyata berjalan waktu muncullah ayat yang kemarin diangkat sama Bang Zuma lagi kan, Maryam 88 sampai 91 itu. Hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak gitu kan. Wah, itu keren tuh, dalil keren ya, tambah semangat lagi kita untuk mendakwahkan ini gitu, Bang Blender. Ya, izin Bang Iwan, yang kemarin kita ketemu itu loh, yang di Satriawan, ingat nggak? Yang kita bertiga, yang di ini, Ustaz, yang di sama Bang Sincan. Iya. Yang ketemu di Satriawan, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, saya di Jakarta Timur. Iya, waktu itu kita ketemu di Jaksel, di mana, di Satriawan. Yang kita sholat maghrib dulu. Pokoknya intinya ini api Jabo ini sama Arimatea ini semestinya agak sering-sering ketemu MU bergerak di akar rumput. Iya, siap. Oke. Ya, siap. Ya, itu intinya. Udah pernah ketemu, mungkin beliau agak lupa. Iya, ketemu di yang waktu Bang Zuma datang itu, mungkin Maulitan itu ya. Iya, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, yang waktu kita bahas masalah agak nes. Ya, intinya begitu ya teman-teman. Kalau ada apa namanya curhatan atau dari apa namanya protes dari kawan teman-teman Oten yang mungkin memprotes mereka tidak ini dengan hari mu'alaf itu, ya bukan berarti kita harus mengiyakan kemauan mereka kan begitu. Sama juga kita diskusi begini, apakah mereka nggak tersinggung juga nya. Tapi apakah kita mengiyakan keinginan mereka sehingga kita tinggalkan diskusi ini? Ya enggak kan? Nah, itulah seperti itu, sama. Jadi standarnya itu tetap sama. Begitu teman-teman. Intinya tetap semangat. Ya, apapun itu, mau yang pro dan kontra, yang salah tetap Oten. Lanjut. Ya,
Alhamdulillah ya, dari aku sedikit agak lega sedikit ya mungkin teman-teman ya. Karena pertama juga aku tidak tahu kalau memang ada penggagas Hari Bola Sedunia ini dari Ustadz ini, memang ada ternyata di 2018 kemarin ya. Alhamdulillah memang ini sudah berjalan kan begitu. Mungkin ya ini sebagai pemicu kita ya, memberikan semangat kepada seluruh umat Islam bahwasanya ini memang sudah ada, digagas duluan Hari Mualaf Sedunia dengan dalil-dalil yang kuat. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya, apapun kedepannya, apabila ada yang tidak suka ya, tidak terima, tolong mohon jangan diumumkan, cukup diam saja. Itu saja, jangan memperkeruh suasana. Siapapun itu yang merasa ilmunya lebih tinggi, lebih baik bicarakan di belakang layar, jangan sampaikan di publik. Itu yang kita inginkan ya, itu yang kita inginkan. Jadi insya Allah mungkin nanti karena ini sudah menjadi pemicu di depan, kita juga tetap seperti komitmen ya, sampaikan nanti insya Allah nanti mungkin Bang Dio semua di belakang layar nanti akan membahas masalah ini, bermusyawarah secara Islam. Dan saya pribadi menginginkan ya, mengharapkan dalil yang kuat dari mereka, dalil yang kuat dari mereka sampaikan, karena sudah diklarifikasi ya di depan publik. Ketika sudah ada keputusan, sampaikan, klarifikasikan lagi, itu dia, biar jangan ada tadi perdebatan. Itu dari saya pribadi ya Bang Dio ya, mungkin insya Allah ya Bang ya. Ya itu jadi ya nanti di belakang layar tunjukkan dalil yang kuat. Yang pertama, aku hanya rasa ketakutanku ketika aku buka melihat surah Maryam, Allah murka dengan ini aja ya, ini rasa ketakutanku. Jadi mohon diklarifikasikan ketika sudah ada kesepakatan semua di belakang layar, baru sampaikanlah, itu aja. Oke Ustaz. Siap insyaallah. Nanti kita akan koordinasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita, dan kita bisa menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ya, mereka adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan elegan, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka ya, kita berbaik sangka insya Allah umat Islam adalah umat yang menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, dan mereka berlapang dada, berbesar hati memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Apapun itu tetap konten yang salah. Lanjut. Oke, gini, aku lagi ngomong bentar. Nanti kan gini, Ustaz Dio, kan ada pertemuan di belakang nih kan nanti kan. Katanya kan mau di Zoom, ya. Mau di Zoom ada pertemuan untuk mengkelirkan masalah ini. Cuma tolong ditanyakan sama kawan-kawan. Enggak, gini, Ustaz Andi. Kan nanti katanya di Zoom di belakang nanti mau dikelirkan ulang gitu kan. Cuman tolong ditanyakan kepada kawan-kawan ini, kenapa baru hari ini 2025 ini baru dimasalahkan gitu. Kemarin juga API kan merayakannya kan tahun 2004 kan, kenapa tidak dipersoalkan, mengapa baru hari ini ya gitu ya. Nah itu aja. Kemudian Ustaz Iwan, saya mau tanya dengan Ustaz Iwan nih dari Arematia nih. Gini Ustaz, saya mau tanya, kemana Ustaz Diki Chandra? Dulu Sekjen Arematia kan Ustaz Diki Chandra, kemana beliau sekarang? Bang Lot, begini izin Bang Lot ya, kenapa baru digalakan sekarang Bang Lot? Aku jawab ya, karena kejadian ini, sejak kejadian aku kena banjir kemarin di tanggal 25, setelah itu aku punya komitmen untuk menggaungkan permasalahan ini. Karena aku ketiba banjir, jadi setiap komal-komal aku begitu gencar membahas masalah Natal dan menggaungkan agar Hari Mualaf Sedunia ini lebih digaungkan lagi, itu loh. Begitu, karena mungkin tahun lalu tidak begitu vokal ya, tahun ini aku begitu vokal karena aku kena bencana. Yang kutakutkan kejadian itu 25 November, apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Itu aja perbedaannya. Karena dulu mungkin tidak digaungkan. Bukan itu, Lender. Maksudku gini, Lender. Bukan, sebentar, tunggu. Gini. Iya. Orang-orang yang memasalahkan ini gitu loh. Ya, kawan-kawan kita mempersoalkan Hari Mualaf ini, itu yang persoalkan. Ditanyakan nanti kenapa baru hari ini kau masalahkan, kenapa kemarin-kemarin tidak, gitu loh. Paham? Iya benar, paham. Gini, ketika aku membahas masalah ini, banyak oten-oten kepanasan, bahkan ada yang mengajak perang. Itu ya, ketika aku membahas masalah Mualaf ini. Ya, itu dia. Kemarin setiap komal aku bahas ini, naikkan bahas ini. Bahkan ada orang Kristen yang mau ajak perang aja kita. Saking sakit hatinya lah mereka gitu. Nah, aku nggak tahu ke depannya bagaimana kan. Tiba-tiba tercetus seperti ini, itu loh. Itu Bang, ya. Mungkin masalah menggaungkannya. Di tahun lalu aku pun tahu juga kan, tidak begitu besar, tapi ini vokal kali. Karena
Aku kena banjir dari kemarin, aku begitu nguras kan, oh ini pasti Oten yang salah nih gara-gara Tuhan lain. Ini terus kubak temanya. Itu loh bang. Menurutku ya bang, menurutku ya, karena memang banyak orang-orang Kristen sakit hati ketika hari malam dunia ini digaungkan terus. Bahkan ngajak perang, itu Immanuel tuh, ngajak perang. Itu loh bang. Pokoknya tetap masalahnya Oten aja lah, Oten aja nggak terima. Itu masalahnya. Ya, kita nggak tahu kan, kita nggak tahu ya. Kan dari mana Ustaz Iwan tadi? Keluarkan Ustaz Iwan Armatia tadi. Izin ada komentar dari luar, izin sebentar ya. Ini salah satu artis favorit kita, mualaf, mau berbicara ya. Nanti dia memperkenalkan namanya sendiri. Silakan, abangku. Assalamualaikum semuanya. Saya Marcelo Giorgi. Selamat Hari Mualaf Indonesia. Karena saya juga mualaf dan bangga menjadi Muslim. Selamat ya. Diulang lagi. Diulang lagi namanya, Pak, abang. Namanya Marcelo Giorgi. Marcelo Giorgi, saudaranya Sultan Giorgi. Marcelo Giorgi. Iya. Oke, tapi masih ada satu saudara belum mualaf ya? Satu belum, bentar lagi. Siapa namanya? Ya Thomas lah. Thomas ya. Halo Bro Thomas, kalau mendengarkan, ayolah mualaf. Sultan Giorgi udah, Marcelo udah. Oke, makasih ya Bangku. Hati-hati di jalan. Siap Brad. Salam buat semuanya ya. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semua. Tuh, artis aja ngucapin lu. Lanjut. Bentar, aku telepon dulu dari istana kepresidenannya. Bentar. Jadi suara tadi suara Marcelo Giorgi, saudaranya Sultan Giorgi. Tinggal Thomas Giorgi belum mualaf. Kita doakan beliau mendapat hidayah ya. Siapa tahu tanggal 25 dia mau syahadat beliau itu. Ya, aku juga nelpon Wak Munah lah, Wak Munah yang pernah ngurus Bunda Maria. Wak Munah aku telepon. Masya Allah. Kita polling dulu, teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di sini. Ya, tinggal setuju dan tidak ya. Setujukah Anda hari mualaf 25 Desember itu? Setujukah Anda hari mualaf tanggal 25 Desember? A setuju, B tidak setuju. Silakan A atau B. A setuju, B tidak. Silakan berpendapat di YouTube juga dan di sini. Kita mau lihat yang tidak setuju.